Minasan, watashi no namae wa Lutfi Al-Hakim desu. Ima kara watashi no Nihongo o benkyou shitai desu. Ja hajimemashou. Oke, minasan, langsung saja. Di sini bunkai yang pertama yang akan saya bahas yaitu mada nani te imas, yang artinya masih. Mada te imas ini untuk hal yang masih berlangsung ya minasan. Contohnya di sini untuk kata kerjanya itu bentuk te. Mada amega futte imas. Futte imas ini berasal dari furimas, yang artinya masih hujan. Terus mada shigoto o shite imas, masih bekerja. Terus kayak misalnya masih belajar nih, mada benkyou shite imas, masih makan, mada tabete imas. Seperti itu ya minasan. Oke, kita lanjut ke bunkai selanjutnya, bunkai nomor 25. Nah, ini artinya mada lagi ya minasan. Maksudnya bunkai mada lagi tapi berbeda arti. Yang ini artinya itu belum. Syaratnya mada bertemu dengan bentuk negatif untuk hal yang belum terjadi tapi bakal terjadi, seperti itu minasan. Contohnya mada hiru gohan o tabete imasen. Nah, ini imasen ini negatif. Nah, sesuai rumus ya minasan, kalau mada bertemu negatif maka bisa kita artikan sebagai belum. Mada hiru gohan o tabete imasen, belum makan siang. Terus ada lagi contoh mada shukudai o owatte imasen. Nah, ini imasennya lagi negatif ya minasan, artinya itu belum, PR-nya belum selesai, seperti itu minasan. Terus di bunkai selanjutnya yaitu bunkai nomor 26 yang artinya tekara. Tekara di sini bisa kita artikan setelah. Pengertiannya yaitu bisa kita andaikan A nih, A selesai dulu, pekerjaan A selesai dulu baru B dilakukan. Nah, ini konteks paling umum ya minasan. Kayak misalnya setelah melakukan A baru melakukan ini gitu. Langsung ke contoh. Gohan o tabete kara ha o migakimasu. Nih, setelah makan menggosok gigi. Nah, ini sesuai dengan pengertiannya minasan. Ini setelah melakukan hal yang pertama nih, lalu melakukan hal kedua, seperti itu. Itu arti dari tekara. Tekara ini bentuk teke ya, teke terus kara, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bunkai selanjutnya, bunkai nomor 27 yaitu tara, nani tara. Nah, tara ini mempunyai banyak arti, yaitu setelah, kalau, karena, dan ketika. Nah, biasanya tara itu arti atau makna paling kuatnya itu kalau ya minasan. Rumusnya kata kerja bentuk ta kemudian ra. Untuk kata sifatnya kata sifat i dan na-nya itu hilang. Begitu pula dengan kata bendanya hilang. Kalau kata sifat i-nya hilang, kemudian tambahkan kata ra. Untuk kata sifat na dan kata benda itu sama ya minasan penggunaannya, yaitu menggunakan datar. Contohnya yasukatara kaimas, kalau murah akan membeli, seperti itu. Ini untuk kata sifat i. Yasui, i-nya hilang langsung ketemu katara. Untuk kata sifat na-nya hima dattara denwa o kakemas. Nah, kalau senggang akan menelpon. Nah, hima ini kan himana, kata sifat na-nya hilang diganti dengan dattara. Begitu pula dengan kata benda, seperti itu ya minasan penggunanya.
Nah, untuk kata kerjanya sendiri, kata kerjanya ini bentuk ta. Ame ga futara ikimasen. Kalau hujan tidak pergi, tidak akan pergi. Nah, ini kan futara bentuk ta dari furimas yang artinya telah. Nah, di sini kalau karena bentuknya tara. Kalau hujan tidak akan pergi. Seperti itu minasang. Oke, lanjut ke bunkai selanjutnya, yaitu bunkai nani-nani ta atau de, atau kata bendanya itu menggunakan partikel no atau de, yang bisa kita artikan setelah juga nih minasang. Seperti kayak te nih, te kara. Nah, ini penggunanya mirip dengan te kara, tetapi atau de ini lebih fleksibel. Seperti itu minasang. Penggunaannya lebih fleksibel daripada yang te kara. Untuk rumusnya sendiri yaitu kata kerja bentuk ta, kemudian tambahkan atau d. Nah, d di sini ini merupakan partikel minasang, partikel d. Contohnya kita bikin contoh dulu untuk kata kerjanya. Kohang o tabeta atau d suku dai o shimasu. Nah, setelah makan mengerjakan PR. Nah, ini tabeta ta atau d setelah makan, suku dai o shimasu mengerjakan PR. Kayak contoh yang biasa kita pakai sehari-hari ketika lagi belajar. Ya, contohnya benkyo shita atau de, setelah belajar, oinori shimasu. Seperti itu minasang. Itu juga sama, menggunakan bunkai ta atau de. Kemudian kita balik ke sini. Untuk kata bendanya sendiri, kata benda menggunakan partikel no, lalu tambahkan atau de. Nah, d di sini itu merupakan partikel lagi minasang. Pokoknya atau d-nya ini merupakan partikel. Contoh kaigino atau de sokuji ni ikimasu. Setelah rapat pergi untuk makan-makan. Nah, kayak gini merupakan kata benda yang menggunakan no, kemudian atau de setelah rapat, seperti itu minasang. Kemudian kita lanjut ke bunkai nani-nani temo. Ini bunkai nomor 35 sama saya gabungkan dengan bunkai demo ya, antara temo dan demo. Artinya itu meskipun atau kalaupun. Nah, temo sendiri menunjukkan kondisi yang berlawanan minasang. Contohnya ini untuk kata kerjanya menggunakan bentuk te. Ame ga futtemo ikimasu. Meskipun hujan tetapi pergi. Ini mirip penggunaannya sama ga yang kita artikan sebagai tetapi minasang. Di bawahnya lagi ada kata sifat i, taka kutemo kaimasu. Nah, ini penggunaan kata sifat i ya. Kata sifatnya itu untuk rumus kata sifat i-nya hilang, kemudian tambahkan kute. Seperti itu minasang. Taka kutemo kaimasu. Meskipun mahal tetapi beli. Nah, ini kan berlawanan. Mahal tapi tetap membeli gitu minasang. Untuk kata sifat nanya sama seperti kata sifat itu, nanya hilang. Genki demo. Nah, ini demo minasang, sama seperti temo. Genki demo muri shinai de, seperti itu minasang. Meskipun sehat jangan memaksa. Nah, ini berlawanan nih minasang. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan target bunkai hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu.